Aku punya teman orang Sunda Muslim. Dia bilang gini, di mana tertulis Natal tanggal 25 Desember. Kalau ada, aku kasih uang 100.000 katanya. Bagiku bukan masalah uangnya, tapi masalah gimana cara menjawabnya. Memang tanggal persisnya itu nggak ada dicatatkan di dalam Alkitab. Tapi kita bisa lihat dari Alkitab ya. Sekarang Shalom Melia. Shalom, silakan. Aku punya teman orang Sunda Muslim. Dia bilang gini, di mana tertulis Natal tanggal 25 Desember. Kalau ada, aku kasih uang 100.000 katanya. Bagiku bukan masalah uangnya, tapi masalah gimana cara menjawabnya. Memang tanggal persisnya itu nggak ada dicatatkan di dalam Alkitab. Tapi kita bisa lihat dari Alkitab ya. Sekarang saya bantu kamu ya. Oke. Saya bantu kamu buat memahami kelahiran Yesus secara alkitabiah. Oke nih ya. Mana ini? Sebentar ya. Kok udah diganti ya? Oh ya. Aduh. Mana tadi yang aku buka tuh? Nih ya. Oke, kita akan belajar langsung dari Alkitab. Jadi saya buka rujukannya. Kita baca mulai dari kelahiran tuh Lukas ya. Lukas. Kita lihat ya dari dari Alkitab sendiri. Mulai dari Lukas pertama. Oke? Perhatikan dengan baik-baik. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ayat 5 ya, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia itu adalah rombongan ke-8 dari giliran imamat. Ya. Nah, istrinya berasal dari keturunan Harun namanya Elizabeth. Nah, lalu langsung ke ayat 10. Pada waktu pembakaran dupa. Kalau pada waktu pembakaran dupa berarti itu serangkaian perayaan hari raya yang namanya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, hari raya pendamaian ini kapan? Kalau kita lihat di sini, Yom Kippur, nih ya, Yom Kippur ya. Yom Kippur itu jatuh di 25 September. Dia berubah-ubah, tapi 25 September di sini, ya. Oke. Berarti Zakaria itu sedang bertugas di Bait Suci itu pada tanggal 25 September, ya. Nah, pada tanggal 25 September ini apa yang terjadi? Pada tanggal 25 September ini dikatakan tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Nah, melihat itu Zakaria terkejut dan takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau menamai dia Yohanes." Nah, berarti malaikat itu memberitahu bahwa Yohanes dikandung istrinya itu pada tanggal berapa? 25 September. Nah, setelah itu langsung ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, berarti ini kan masih satu perikop. Dalam bulan yang ke-6 berarti 6 bulan setelah September itu bulan apa? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya kan? Nah, berarti dalam bulan Maret, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya,
apakah maksud salammu itu? Nah, lalu malaikat berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Nah, berarti malaikat itu memberitahu bahwa Maria mengandung Yesus Kristus itu pada bulan apa? Bulan Maret, bukan? Nah, pertanyaan saya, 9 bulan setelah bulan Maret itu bulan apa? Kamu bisa hitung nggak? Desember. Jadi dari Alkitab, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir pada bulan apa? Bulan Desember. Paham ya? Nah, tanggal 25-nya kok bisa persis Kak Eliana? Kita tutup Alkitab, kita buka sejarawan misalnya Eusebius. Atau nanti kamu cari ada data sejarah namanya Didaskalia Apostolorum Coptic. Ya, itu dikatakan rayakanlah Natal pada tanggal 25 Desember menggunakan kalender Julian pada waktu itu. Kalau kita sekarang masih sudah menggunakan Gregorian. Jadi Yesus apakah lahir 25 Desember? Menurut data sejarah, menurut Alkitab yang didukung oleh data sejarah dan sejarawan gereja, tulisan Eusebius dan juga dokumen Didaskalia Apostolorum itu membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar lahir pada tanggal 25 September. Oh, 25 September itu kan hari perayaan lahirnya Dewa Matahari. Ingat, Dewa Matahari baru dikultuskan itu pada tahun 250 Masehi. Sedangkan Natal sudah dirayakan oleh orang-orang Koptik pada tahun 169 Masehi. Makanya nanti kamu cari nama dokumennya Didaskalia Apostolorum Koptik. Itu dokumen dari tahun 169. Sedangkan Dewa Matahari baru tahun 250. Artinya sudah duluan ada Natal daripada kelahiran Dewa Matahari. Gitu. Atau seperti narasi orang lainnya, itu kan baru ditetapkan oleh Roma. Itu ditetapkan baru abad ketiga, abad keempat. Sedangkan Natal sudah dilakukan di abad kedua. Gitu. Ngerti ya maksudnya? Kamu paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, gimana? Tolong dibuatkan VT khusus tentang hal ini gitu, tanpa campuran video saya ada di TikTok. Nanti kamu cari video saya yang ini. Saya udah buat videonya, cuma kamu yang nggak denger. Ini TikTok saya yang ini nih. Yang nanti kamu, ini kan TikTok saya kan. Nah, nanti kamu cari, ini judulnya. Benarkah Natal 25 Desember? Ada. Jadi nanti kamu turun dari live ini, kamu turun, nanti kamu klik profil saya, kamu cari judulnya itu, benarkah Natal 25 Desember? Nah, nanti kamu cari, oke? Akun yang ini? Di akun ini. Oke, makasih. Saya udah buat. Sip, thank you ya. Bless you. Semangat belajar. Nggak bisa dipin, di sini nggak bisa video dipin. Ya, nggak bisa dipin teman-teman. Jadi kalau kalian mau belajar, boleh ya. Didastarium, bukan Didastarium, Didaskalia Apostolorum Coptic. Silakan Gayatri. Halo Kak. Ya, silakan. Kamu tanya apa? Kak, ini aku mau tanya, kan pas Tuhan Yesus lahir itu dikatakan kalau pada saat itu kan ada orang Majus, 3 orang disuruh ke sana kan. Nah, pengembala. Nah, waktu itu dibilang mereka lagi mengembala kan di padang rumput. Pas Betul. Itu Desember, harusnya kan ada salju. Emang make sense kalau mereka lagi mengembala gitu di padang rumput, sedangkan itu ada salju, kan salju itu identik dengan Natal ya? Ya. Nah, sabar ya, saya buka ya. Saya kemarin dari Israel pada tanggal 25 Desember. Nggak ada tuh salju di Bethlehem. Iya, soalnya dulu aku sekolah di sekolah Kristen kan, terus jadi pemahaman seperti itu yang diberikan, yang dibilang pada saat itu kan
lagi menggembala, terus di mana ada orang menggembala pada saat ada salju, pada saat musim dingin. Oke. Gitu. Yang perlu kamu ketahui begini. Di bulan Desember itu yang mengatakan itu salju itu adalah pola pikir Barat. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus itu lahirnya itu di Bethlehem. Ketika saya pergi ke Israel, nggak ada salju di Bethlehem. Tanggal 25 Desember itu nggak ada. Bahkan sampai Januari itu nggak ada salju di Bethlehemnya. Dan cuma musim dingin. Dan musim dinginnya itu ada pengembala. Di sana ada pengembala. Mereka lupa bahwa kelahiran Yesus itu bukan di daerah utara. Bukan di kawasan Gunung Hermon ke sana, ke atas tuh enggak. Bukan di situ. Tapi ke bawah. Nah salju itu mulai kan ini Asia. Nah Tuhan Yesus di sini lahirnya. Nah ini ke Eropa itu baru salju. Tuhan Yesus di sini lahirnya. Di Bethlehem di Palestina. Bahkan di kota Yerusalem pun tidak ada salju. Jadi yang mengatakan itu ada salju tuh tidak ada. Bahkan ya saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang udah pernah ke Israel, saya nggak tahu, mungkin Anda berpikir saya bohong ya. Tidak ada salju di sana. Saya udah langsung ke sana. 25 saya berangkat itu mulai tanggal 20 Desember sampai saya 15 hari di Israel. Nggak ada salju di sana. Makanya saya juga bingung bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa di Bethlehem itu ada salju. Dan lupa posisi geografis kelahiran Yesus itu bukan di tempat yang bersalju. Ya, nih kita lihat ya. Tempat kelahiran Yesus. Nih. Ini saya ambil dari tulisannya Burita Wahyu tentang Natal bersalju. Ini saya dukung dengan literatur ya. Nih. Mitos antinatal, orang yang antinatal berkata Bethlehem bersalju. Dikatakan di sini begini. Ya. Para penentang Natal menertawakan karena nggak mungkin Yesus lahir 25 Desember. Karena waktu itu para gembala menggembalakan domba pada malam hari. Di wilayah Israel, demikian argumentasi mereka, domba-domba umumnya paling lambat harus dimasukkan ke dalam kandangnya pada waktu turun hujan pertama dalam kalender Yahudi pada bulan Marheswan ya, atau awal Kislev. Nah, menurut Talmud ada dua jenis binatang yang digembalakan, yaitu ternak piaraan khusus dan juga yang kedua Eluhen Midbariot atau ternak yang digembalakan di padang. Nah, ini dibagi dua. Ada ternak digembalakan pada padang waktu Paskah, yaitu siang dan malam, yang dimasukkan ke kandang pertama. Dan yang kedua itu menurut rumput di padang tidak masuk area yang ditentukan. Nah, catatan Lukas, ingat Lukas 2 ayat 8, itu merujuk kepada domba-domba khusus untuk upacara korban yang digembalakan di padang tertutup. Dan domba-domba tersebut dilepaskan di sana, baik pada musim panas maupun musim hujan. Faktanya, Bait Suci selalu mempunyai persediaan domba-domba sepanjang tahun karena tidak ada upacara Yahudi tanpa kurban binatang. Dalam lingkaran tahun liturgis Yahudi, perayaan jatuh 25 Kislev hingga 2 Tevet itu adalah perayaan Hanukkah. Nah, hari raya penasbihan Bait Suci itu ditetapkan untuk memperingati kemenangan Yehuda Makabe di dalam kitab Makabe. Ini pada tahun sekian. Nah, ciri khas perayaan ini adalah lampu-lampu terang. Ya, bertepatan pada tanggal 25/9 Masirkiah. Selain itu, nah ini yang saya katakan Hermon tadi, saya melihat salju itu di Hermon. Nah ini ternyata didukung oleh literasinya Bu Rita Wahyu. Dia katakan apa? Kita juga harus melihat geografis Israel secara keseluruhan. Hanya di wilayah Israel utara, kan tadi saya bilang utara, Bethlehem itu selatan. Hanya di Israel utara biasanya salju turun dari Gunung Hermon. Makanya dari Galilea, kalau kalian pernah ke Israel di Danau Galilea, di Laut Galilea, kalian bisa melihat Gunung Hermon itu putih kalau di bulan Desember. Tetapi di Galileanya sendiri tidak ada salju. Sedangkan di Bethlehem Efrata, tempat malaikat itu bertemu dengan gembala, bukan wilayah turunnya salju. Wilayah Israel Selatan terdiri dari gurun. Karena itu bulan Desember suhu Bethlehem hanya sekitar 57 sampai 42 Fahrenheit atau 13,5 sampai 5,5 derajat Celcius. Ya, karena itu tidak ada salju di Bethlehem kecuali pada saat-saat tertentu, itu pun tipis kalau ada kiriman dari utara kalau anginnya itu kencang. Gitu ya. Jadi
yang mengatakan di sana salju itu nggak ada, karena saya udah ke sana, nggak ada salju di Bethlehem. Oke. Gitu. Soalnya dulu kepikiran, sampai sekarang kepikiran, makanya pas scroll TikTok pengen banget bertanya, akhirnya ada jawabannya. Iya, jadi memang nggak ada salju di sana, karena yang salju itu dari Gunung Hermon ke sana, ke atas tuh. Di zamannya Tuhan itu tuh nggak ada. Karena ingat, kamu belajar dari orang Barat sih, kamu belajarnya harus dari Timur agar bisa. Ya, Siap, makasih. oke, Tuhan berkati ya.